Hello brother, seperti biasa, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Baik di Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung itu, itulah Indonesia. Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah lukisan yang katanya penuh misteri di dalamnya. Ya, tidak lain dan tidak bukan Mona Lisa. Dan mari kita putar intronya. Takut tambah dewasa, tambah dewasa. Takut kecewa, takut tersaing dan Sebelum ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu arti dari Mona Lisa itu sendiri. Mona Lisa diambil dari dua kata, yaitu Mona dan Lisa. Mona sendiri adalah singkatan untuk Madonna, yang artinya nyonyaku, atau dalam bahasa Italia, wanitaku. Sedangkan Lisa berasal dari nama aslinya, sehingga tak heran jika lukisan itu diberi nama dengan Mona Lisa. Bagi kita orang awam, mungkin kita berpikir, apa sih yang menjadi menarik dari Mona Lisa? Padahal cuma lukisan yang menggambarkan seorang wanita yang duduk sambil melipat tangannya dengan ekspresi wajah kayak orang yang habis pulsanya karena diambil operator. Kesel kan? Eits, jangan salah sangka dulu. Ternyata lukisan karya Leonardo da Vinci ini merupakan lukisan termahal, sekaligus lukisan paling bersejarah di dunia. Dan katanya banyak misteri di dalamnya yang belum terpecahkan. Penasaran? Inilah misteri Mona Lisa. Mona Lisa diperkirakan dibuat sekitar tahun 1500-an pada saat Da Vinci menetap di Italia, tepatnya di Florence. Saat itu, Da Vinci mendatangi seorang saudagar kaya raya Italia untuk membuatkannya lukisan wanita, yaitu untuk istrinya. Da Vinci meminta modal tersebut untuk berpose mengikat, maksudnya menelungkupkan tangannya di depan dada, sembari berdiri tegak untuk menunjukkan paras feminin dan perawakan yang mencerminkan kepribadian rendah hati. Setelah lukisannya setengah jadi, Da Vinci lalu diundang oleh Raja Prancis pada saat itu. Da Vinci lalu melanjutkan proyeknya di Prancis. Tapi fakta menariknya, katanya, sampai akhir hayat Da Vinci, lukisan Mona Lisa ini masih tidak selesai dibuat. Lalu, mengapa Da Vinci tidak menyelesaikannya? Setelah berbagai penelitian, katanya Da Vinci mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera saraf pada tangan Da Vinci. BTW, cara pengerjaan lukisan Mona Lisa itu tidak main-main loh. Teknik lukisan ini juga menggunakan teknik dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Itu disebut dengan teknik sfumato. Sfumato adalah istilah yang digunakan dan dipopulerkan oleh Da Vinci itu sendiri untuk merujuk pada lukisannya yang melapiskan warna-warna ilusi kedalaman, volume, dan bentuk. Sebagai hasil akhir, perpindahan warna tersebut tidak terlihat jelas, dengan maksud untuk membuat gambar bagus dan menjadi lebih realistis. Jadi semacam gambarnya lebih hidup gitu. Bentar, sebelum ke pembahasannya, silakan kalian like dan share jika kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info-info atau video terbaru mengenai channel ini. Selama bertahun-tahun, banyak ahli memperdebatkan tentang siapa sih sebenarnya sosok di balik lukisan Mona Lisa itu. Beberapa orang berpendapat bahwa Mona Lisa ini hanya sebuah maksudnya imajinatif saja. Ada yang berpendapat juga bahwa Mona Lisa ini adalah bentukan dari Da Vinci itu sendiri. Sebab
bentuk wajah dari Mona Lisa ini serasi dengan bentuk wajah dari Da Vinci itu sendiri. Bahkan ada yang berpendapat juga bahwa Mona Lisa ini adalah bentuk ekspresi penyuka sesama jenis. Anjir, masa iya Leonardo gay? Iya ya, ya kali Da Vinci guys. Namun yang jelas, faktanya, sosok di dalam lukisan tersebut adalah perempuan bernama Lisa Gherardini. Lalu, siapa Lisa Gherardini itu tersebut? Lisa Gherardini merupakan istri dari Francesco del Giocondo, seorang pria kaya raya asal Italia di masa lalu. Pada tahun 1503, Francesco bertemu dengan Leonardo da Vinci dan meminta pelukis kenamaan itu untuk melukis istrinya yang amat dicintainya itu. Mengapa Mona Lisa sangat populer? Itu pasti pertanyaan pertama di benak kita ketika kita baru tahu Mona Lisa. Lantas, kenapa bisa sepopuler itu? Agar lebih mudah memahaminya, kita bisa membaginya menjadi dua faktor, yaitu faktor teknis dan sosial. Secara teknis, sama yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa Mona Lisa ini dibuat dengan kesulitan yang cukup tinggi, yaitu menggunakan teknik sfumato. Cat yang digunakannya juga menggunakan cat khusus, dan gambarnya juga terlihat sangat realistis atau terlihat hidup. Bahkan, untuk membuat senyumannya saja, Da Vinci sampai harus mempelajari anatomi tubuh manusia. Da Vinci rela masuk ke kamar mayat agar bisa mempelajari tubuh manusia. Jadi, dalam faktor teknis, Da Vinci memang benar-benar sukses atau all out dalam membuat lukisan. Next, kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor sosial. Jadi, pada tahun 1800-an, Mona Lisa sudah digantung di Museum Louvre, Paris. Namun, pada tahun 1911, lukisan itu dicuri. Hal ini membuat geger atau viral pada masanya. Dunia menjadi menyorot pada Mona Lisa yang hilang. Dan setelah 2 tahun lamanya, lalu lukisan ini ditemukan oleh seorang kolektor lukisan. Dia ditawari lukisan asli Mona Lisa oleh seorang pria yang bernama Francesco Perugia, yaitu mantan dari pegawai museum itu sendiri. Dia tahu bahwa itu lukisan asli. Lalu dia melaporkannya ke pihak yang berwajib. Lalu Francesco ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan saat diinterogasi, ternyata kronologi pencuriannya tidak sesulit yang dibayangkan. Dia hanya menunggu sampai larut malam. Lalu dia membawa kabur lukisan itu. Setelah itu, lukisan Mona Lisa dipajang kembali di Museum Louvre dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dari peristiwa yang menghebohkan dunia ini, Mona Lisa menjadi semakin viral dan terkenal lagi dan lagi. Orang-orang di seluruh dunia berdatangan ke Museum Louvre dengan maksud untuk melihat lukisan karya Da Vinci ini. Jadi kesimpulannya, Mona Lisa terkenal karena kejadian pencurian yang tadi. Andai kata jika saat itu yang dicuri bukan Mona Lisa, mungkin Mona Lisa tidak akan hype atau sepopuler ini. Dan jadi itulah penjelasan mengenai misteri Mona Lisa. Mohon maaf bila ada fakta yang kurang tepat. Kita diskusikan di kolom komentar. Dan silahkan klik tombol like dan share jika kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai channel ini. Dan saya mengucapkan sampai jumpa.